Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita lanjut ya cerita di balik perjalanan roti. Cerita part 2 ini adalah cerita sejarah roti di zaman perunggu. Perkirakan terdapat bermacam jenis gandum dari Yorkshire ke Finlandia Tengah, tapi mereka semua punah ketika memasuki zaman besi awal yang jauh lebih dingin, 200 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Gandum musim dingin tumbuh lebih baik hanya di Skandinavia selama era Viking sekitar 1000 Masehi. Diperkirakan gandum itu diimpor dari Inggris. Dikatakan bahwa pada tahun 875 Masehi, Thorodd K. Dobson memuat kapalnya dengan gandum, madu, dan anggur. Secara implisit berarti barang-barang mewah. Viking juga akan menjarah gereja dan biara untuk membayar upeti yang dibayar berupa gandum. Biji gandum ditemukan di kapal Viking yang dikubur di tahun 826 Masehi di sebuah gundukan di Oseberg dekat Oslo. Agama Kristen masuk ke Eropa Utara. Akibatnya setelah tahun 1000 Masehi permintaan gandum domestik untuk penggunaan gereja meningkat. Tercermin dalam catatan peternakan bahwa sekitar tahun 1130 pembayaran upeti mereka menggunakan gandum karena iklim panen yang sedang ramai. Gandum kemudian disingkirkan oleh para pedagang Hansa Jerman yang melakukan perdagangan di sekitaran Laut Baltik dan Laut Utara. Mereka lebih menyukai gandum hitam atau rye. Namun mereka juga berdagang gandum Inggris dan malt ke Bergen, kota Nordik terbesar saat itu. Tapi saat itu sekitar 1300 Masehi impor tepung terigu oleh Viking dilarang. Roti gandum lambat laun menjadi hidangan perayaan yang umum untuk Natal dan hari libur lainnya. Awal abad 20 dimulai memakan roti gandum untuk akhir pekan saja, sampai akhirnya menjadi makanan harian di Eropa Utara setelah masa Perang Dunia II. Pada abad pertengahan, roti gandum mengalami kelangkaan dan hanya tersedia untuk sedikit orang yang punya hak istimewa. Penemuan puisi yang berasal dari kawasan Eropa Utara sekitar tahun 1100 Masehi menjelaskan bahwa Dewa Heimdall mengunjungi dunia dalam bentuk manusia yang bernama Rig. Kemanapun Rig pergi, ia dijamu dengan baik meski menunya berbeda. Di rumah para budak, Rig dilayani banyak pucat yang berat dan tebal, penuh dengan sekam gandum. Tepung kasar dicampur dengan air tanpa ragi, dipanggang di atas bara api yang diselimuti daun kayu atau kubis. Roti seperti itu ditemukan di Swedia bagian tengah. Diperkirakan berasal dari tahun 700 Masehi. Di Mansion Earl, Rig ditawarkan makanan yang lebih enak. Meja itu ditaruh dengan kain lanan halus dan roti yang diberikan adalah tuna leva, roti tawar tipis dan putih. Diceritakan benek dipanggang di atas batu datar atau wajan besi. Teksturnya halus dan warnanya putih, hasil ayakan gandum. Jenis roti di Norwegia dan Skotlandia adalah roti tipis tak beragi yang dikeringkan untuk penyimpanan jangka panjang, serta roti goreng tradisional benek yang berbentuk bundar dan tipis. Roti itu dipanggang di batu datar atau plat besi di atas api, biasanya di perapian rumah. Di utara Swedia dan Irlandia, benek dimiringkan menghadap api dan dipanggang lewat tataran panasnya saja. Roti tipis biasanya dipanggang 2 kali setahun dan disimpan atau dikonsumsi ketika terdapat kelangkaan pasokan pangan. Itulah cerita perjalanan roti part 2. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton videonya sampai akhir.
dan nantikan video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.